Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya Pendeta Haming pribadi pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022. Saya mengajak kita kembali bersama di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-48 dengan judul perikop Yesus dan Hukum Taurat. Terlebih dulu, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat hari ini kembali kami boleh mengucapkan syukur, dan pada saat hari ini juga hamba-Mu memohon pimpinan daripada Roh Kudus dan kebenaran daripada Tuhan senantiasa boleh menguasai hamba, dan apa yang disampaikan pada saat hari ini kami sebagai pendengar juga sebagai pelaku firman Tuhan boleh melaksanakannya dengan baik dan benar di dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dan yang akan menjadi perenungan firman Tuhan pada saat hari ini yaitu Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-48, Yesus dan Hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam buku The Message of the Sermon on the Mount halaman yang ke-117 oleh John Robert Walmsley Stott, yaitu seorang tokoh Kristen asal Inggris, berpendapat perihal daripada ayat yang ke-43 bahwa orang-orang jahat harus menjadi objek secara bersamaan dari kasih dan kebencian. Mengasihi mereka berarti menginginkan dengan bersemangat, sungguh-sungguh bahwa mereka akan bertobat dan percaya, dan dengan demikian diselamatkan. Membenci mereka adalah menginginkan dengan kesungguhan, semangat yang sama, bahwa jika mereka secara tegar tengkuk menolak untuk bertobat dan percaya, mereka akan mendatangkan penghakiman Allah. Jadi ada kebencian yang sempurna, sama seperti adanya kemarahan yang benar. Tetapi itu merupakan kebencian terhadap musuh-musuh Allah. Pribadi kita manusia sepenuhnya seharusnya lah bebas dari semua dendam, kebencian, dan balas dendam terhadap sesama manusia, dan harus dibakar, dinyalakan hanya oleh kasih terhadap kehormatan dan kemuliaan Allah. Jikalau kita perhatikan, perihal kata bencilah musuhmu bisa dibandingkan seperti yang tertuang di Mazmur 139 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan keseluruhan perikop tentang Yesus dan Hukum Taurat, sangat jelas sekali bahwa Yesus tidak sama sekali meniadakan Hukum Taurat, melainkan menggenapinya, menyempurnakannya dengan kebenaran ilahi yang penuh kasih. Seperti halnya pada nas yang telah dibacakan,
di mana ketika umat Tuhan bersikap membenci kepada bangsa kafir dan orang yang dianggap jahat, Tuhan Yesus justru menggenapi dan menyempurnakannya dengan kasih, agar setiap orang beriman seharusnya mendoakan orang jahat dan tidak benar itu, bahkan kepada orang yang menyakiti, agar tidak membalas dan menyerang mereka dengan kebencian yang berapi-api, malah harus memaafkan dan menyerahkan mereka di dalam doa kepada Allah. Tentang kasihilah sesamamu kembali diingatkan Yesus sebagaimana yang juga ada tertera di dalam Taurat, seperti halnya di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18, Ulangan pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, Imamat pasal 19 ayat ke-18, ayat yang ke-10, ayat yang ke-34, Keluaran 23 ayat 4 sampai dengan yang ke-5, Ayub pasal yang ke-31 ayat yang ke-29, Amsal pasal 24 ayat yang ke-17, Amsal pasal 25 ayat 21. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus menyempurnakan bagian perihal membenci musuhmu, kemudian dipertegas dan digenapi menjadi kasihilah musuhmu? Tidak lain, ajaran ini dapat mencegah adanya kebencian itu, agar tidak dicemari dosa, dan mencegahnya pula agar tidak cepat merasuk serta menguasai pengertian dan emosi manusia. Sebagai orang beriman yang dipenuhi roh kebenaran, kebencian pun dapat dicegah atau bahkan disterilkan ketika hal itu sempat merasuk pola pikir, yaitu satu-satunya hanya dengan cara memaafkan dan mengampuni melalui kasih yang adalah buah daripada roh kebenaran itu, Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memampukan. Sebagaimana nasihat Paulus tentang hidup dalam kasih, Roma pasal 12 ayat 14, ayat 17, ayat 19 sampai dengan yang ke-21, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ibrani pasal 10 ayat 30 sampai dengan yang ke-31. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-12 dan sampai 13a pun berbunyi demikian. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami dipitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa aksi yang mana tercatat dan pernah terjadi, yaitu perihal tentang aksi memaafkan. Yang pertama, Eva Moses Kor adalah seorang penyintas Holocaust di bawah arahan dokter dari SS Joseph Mengele di kamp konsentrasi Auschwitz yang berada di wilayah Polandia Nazi selama Perang Dunia Kedua, yang mana orang tua dan saudaranya yang lebih tua dibunuh di kamar gas di kamp Birkenau. Dan di usia 80 tahun, Eva telah berdamai dengan masa lalunya, juga memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, termasuk Nazi. Kemudian yang kedua, Ameneh Bahrami, perempuan Iran pada tahun 2004 menjadi buta, menderita cacat fisik permanen akibat ulah pria yang menyiram cairan asam ke wajahnya. Namun, ia memaafkannya. Saat putusan pengadilan menjatuhkan hukuman mata ganti mata,
ia memaafkannya. Dan kemudian yang ketiga, yaitu seorang ibu dari almarhum Abdullah Hussein Zadeh, yaitu Samareh Alinazet. Ia telah memaafkan, yaitu seorang anak yang bernama Balal yang telah membunuh putranya dalam kejadian di tengah tawuran di jalanan kota Naur, Iran pada tahun 2007. Dan pada tahun 2014, saat Bilal ingin dieksekusi hukum gantung, tiba-tiba ibu korban sontak memaafkan dan membatalkan hukuman mati. Dan kemudian yang keempat, pada tahun 1981 Mei pada tanggal 13 pukul 17.15, Paus Yohanes Paulus yang kedua ditembak sebanyak 4 kali oleh Akca. Namun Paus menjalani operasi kurang lebih selama 5 jam, dan setelah selamat ia pun memaafkan Akca dengan pelukan hangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita memperhatikan dengan seksama perihal tentang memaafkan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh, hal ini begitu luar biasa, yang mana ini bisa dilaksanakan dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan yang percaya akan kebenaran. Seorang Alfred Plummer menyimpulkan pilihan-pilihan dengan kesederhanaan yang begitu mengagumkan, yang berbunyi demikian: membalas kebaikan dengan kejahatan adalah seperti setan. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah manusiawi. Membalas kejahatan dengan kebaikan adalah ilahi. Di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34a, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Semoga kita bukan dari bagian yang jahat, melainkan bagian dari kebenaran Kristus, yang menerbitkan kebenaran dan menurunkan kasih itu di sepanjang hidup kita. Matius pasal 5 ayat ke-45, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami senantiasa berserah kepada Tuhan, dan kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami begitu sulit di dalam hal mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, yang tidak mengasihani musuh-musuh kami. Kuatkan kami juga ya Tuhan di dalam doa ini, sehingga kami dimampukan untuk bisa mengasihi mereka yang menganiaya kami, mereka yang menyakiti kami, mereka yang melukai kami. Kami begitu lemah dan berdosa ya Tuhan. Tolonglah kami, berikanlah kami kasih yang sejati, supaya kami boleh menjadi gambar Allah yang sejati, yang menyatakan kasih dan pengampunan yang sebenarnya, dan yang bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat hari ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya para pemimpin kami ya Tuhan senantiasa dianugerahkan kebijaksanaan, sehingga mereka pun bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar seturut dengan firman Tuhan. Dan juga kami berdoa juga sampai kepada para pemimpin kami yang ada di daerah ini, bahkan sampai ke di daerah pedalaman sekalipun. Kami yakin dan percaya senantiasa para pemimpin kami ini boleh melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh kasih. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk lembaga gereja kami,
juga yang ada hingga sampai di daerah ini juga ya Tuhan. Dan kami juga berdoa juga untuk resort yang ada di Puruk Jauh ini juga, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian serta seluruh anggota jemaat yang berpartisipasi di dalam saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Kami yakin dan percaya kasih daripada Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, ya, untuk orang tua kami yang lanjut usia, untuk saudara-saudari kami yang baik janda dan duda, untuk anak-anak kami yang tidak memiliki orang tua, anak yatim piatu, anak-anak terlantar, dan juga saudara-saudari kami yang terkena musibah, bencana, dan mereka yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan berat, dalam situasi dan pencobaan yang begitu berat. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong. Dan kami yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami juga ya Tuhan berserah terkhusus pada saat hari ini kepada seluruh anggota jemaat yang ada di Tumbang Bawah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya senantiasa seluruh keluarga ya Tuhan kami yakin diberkati daripada Tuhan. Seluruh pekerjaan kami dalam setiap harapan rencana-rencana hidup kami pun juga ya Tuhan senantiasa jadi di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah lebih dulu mengampuni kami dan yang mengajarkan kami, menguatkan kami untuk mengasihi dan mengampuni sesama kami dengan baik dan benar. Dan nama Yesus Kristus kami berserah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.